Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana memulai proses penelitian, ya, memulai proses penelitian. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya atau tahapannya memulai proses penelitian. Jadi yang berlaku ibu-ibu ketika kita ingin meneliti, yang pertama adalah kita harus menentukan tema. Tema penelitian kita apa yang mau kita kaji. Misalnya kita ingin mengkaji mengenai ketuban pecah dini, atau mungkin kita ingin mengkaji mengenai stunting, atau mengkaji tentang penyembuhan luka pasca operasi seksio, dan seterusnya. Nah, ini berbagai jenis tema yang bisa kita tentukan di awal. Namun, dari tema tersebut yang paling terpenting setelah tema tersusun adalah kita harus mengidentifikasi masalah penelitian. Karena dasar kita melakukan penelitian adalah harus ada masalah. Dasar melakukan penelitian adalah harus ada masalah. Nah, dengan demikian, maka bagaimana caranya kita menyeleksi masalah dan memformulasikan masalah? Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar tentang selection and formulation of research problem. Jadi seleksi dan formulasi masalah penelitian. Nah, kita akan pelajari kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ketika seorang peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah tema yang ingin diangkat dalam penelitian tersebut. Oke. Untuk seleksi masalah penelitian ada dua kriteria. Dua kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kriteria internal dan yang kedua adalah kriteria eksternal. Apa maksudnya kriteria internal? Kriteria internal adalah kriteria yang ada pada diri peneliti. Jadi si peneliti harus memenuhi kriteria tersebut dalam dirinya, kemudian baru bisa menentukan pilihannya. Jadi yang pertama adalah researcher interest. Researcher interest ini adalah berkaitan dengan ketertarikan peneliti. Jadi kita semua harus tertarik dengan tema yang kita angkat. Ya, misalnya ingin meneliti tentang ketuban pecah dini. Ya, kita harus tertarik dengan tema itu. Kalau tidak ada ketertarikan ya tidak perlu dipaksakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi peneliti. Ya, harus memiliki kompetensi yang pas. Misalnya gini, kita sebagai seorang tenaga medis misalnya di bidang kebidanan, kita ingin meneliti mengenai kinerja direktur rumah sakit. Nah, itu kayaknya kurang pas, kompetensinya nggak nyampe. Jadi gitu ya. Jadi kita harus mengkaji, fokus kita adalah terkait dengan kebidanan itu. Atau mungkin teman-teman yang di keperawatan pun demikian, harus memiliki kajian yang berkaitan dengan latar belakang ilmu dan latar belakang pengetahuannya ya. Jadi knowledge dan skill-nya dalam meneliti. Nah, atau yang ketiga misalnya kita memang tertarik dengan penelitian di bidang kebidanan, misalnya tentang stunting pada balita. Tapi yang kita angkat tentang stunting pada balita di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, nah itu kompetensinya kayaknya terlalu besar. Jadi kayaknya nggak mencukupi bagi seorang tenaga medis atau seorang tenaga kebidanan, ya mungkin untuk kepentingan penulisan skripsi, tapi meneliti tentang stunting di seluruh Indonesia. Nah ini mungkin agak kerepotan karena sumber daya kita terbatas. Yang ketiga adalah sumber daya, own resources, artinya sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Ya, jadi apa saja sumber dayanya, yaitu ada terkait dengan keuangan dan waktu, mungkin lain-lainnya. Jadi kita harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Jadi kalau misalnya mau meneliti tentang stunting, ya kita sesuaikan. Misalnya kita hanya mampu membiayai kegiatan penelitian yang mungkin di skalanya skala kelurahan atau mungkin kecamatan. Kalau provinsi kayaknya terlalu luas ya, terlalu luas. Jadi mungkin kita memiliki kendala yang sulit. Atau mungkin misalnya kita memiliki ketertarikan yang cukup tentang gizi buruk pada balita. Nah, gizi buruknya yang ingin kita kaji misalnya gizi buruk pada balita di suku Merauke di Papua. Sedangkan tinggalnya di Jakarta. Nah, ini agak sulit sebenarnya untuk mengoperasionalkannya karena ya dalam satu sisi waktunya juga tidak mencukupi,
kemudian biayanya juga mungkin terlalu besar. Nah, ini juga agak kesulitan. Jadi menurut saya ya ini salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh peneliti, khususnya kriteria internal. Nah, selanjutnya adalah kriteria eksternal. Artinya apa? Kriteria yang berasal dari luar. Nah, yang patut kita perhatikan satu persatu dari kriteria ini untuk menyeleksi masalah penelitian adalah yang pertama adalah tentang kegunaan penelitian, research ability. Kegunaan penelitian research ability itu yaitu apa? Yaitu harus mampu memberikan solusi terhadap masalah, problem having solution. Jadi apa yang bisa disumbangkan? Nah, itu kriteria pertama dari eksternal. Kriteria yang kedua eksternal adalah importance and urgency. Artinya apa? Kepentingan dan kegawat daruratan. Seberapa besar penting ini tema ini, masalah ini, yang kemudian adalah urgensinya, daruratnya, kedaruratan. Nah, daruratnya yaitu apa saja? Yaitu terkait dengan kepentingan relatif importance atau besaran masalah, magnitude of the problem. Jadi besaran masalahnya sejauh mana sehingga ini penting untuk diteliti. Dan berikutnya adalah signifikansi masalah, ya, significance of problem. Jadi kegunaan temuan ini apa mau kita berikan berdasarkan importance dan urgensinya. Jadi saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu-ibu, adalah terkait dengan novelty and originality. Jadi salah satu kriteria yang harus kita tentukan dan kita miliki dalam menyeleksi masalah penelitian dari eksternal adalah harus memiliki novelty, ada keterbaruan. Apa yang baru dari tema ini sehingga layak diteliti? Atau yang kedua adalah terkait dengan originality, asli, ya, udah terbaru kemudian asli, ya. Jadi orisinil, ya. Kita harus memunculkan hal-hal baru dalam kajian itu. Misalnya sudah banyak kasus penelitian tentang BBLR, bayi berat lahir rendah. Tapi di mana originalitinya? Misalnya kita mau meneliti tentang kejadian BBLR pada balita di suku Baduy. Nah, itu kan originalitinya adalah suku Baduinya. Jadi walaupun temanya tentang BBLR, tapi harus ada signifikans aspeknya yang kita harus angkat di situ. Jadi itu saya kira yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, adalah visibility. Visibility ini berkaitan dengan kelayakan. Layak apa enggak. Untuk melihat aspek eksternalnya, layak apa enggak, yang pertama adalah availability of data, ketersediaan data. Jadi data harus ada. Kita tertarik dengan tema, kita tertarik dengan masalahnya, novelty-nya ada, semuanya, tapi ternyata datanya nggak ada. Tadi contoh kasus misalnya kita ingin meneliti mengenai kasus BBLR pada balita pada suku Baduy. Tapi ternyata di suku Baduy nggak ada kasus BBLR, yang nggak bisa diteliti. Jadi ketersediaan datanya harus ada di situ, ya. Kita lakukan analisis awal, studi pendahuluan namanya ini, ya. Yang kedua adalah suitable methodology. Suitable methodology adalah kecocokan metode, ya, metode yang digunakan mengenai jenis penelitiannya apa, apakah kuantitatif atau kualitatif atau eksperimen. Kemudian setelah metodologi, setelah itu waktu dan tempat. Bagaimana dengan waktu dan tempat penelitiannya? Misalnya kita melakukannya pada bulan Desember, ternyata di suku Baduy itu sedang ada panen raya, ya kita nggak bisa masuk ke sana karena mereka pasti menutupi tempatnya untuk tidak diakses oleh orang luar, ya, karena biasa dalam aturan suku Baduy itu hanya boleh dikunjungi ketika tidak ada panen raya, ya. Nah, itu harus sesuai metodologinya. Kemudian selain itu jenis penelitian tadi eksperimen atau atau observasional dan seterusnya. Lalu uji statistiknya apa yang mau digunakan. Nah, ini harus disesuaikan supaya nanti cocok untuk penelitian kita. Lalu cooperation of organization and individual. Jadi kerjasama dengan organisasi dan individual. Jadi ketika Ibu bisa mau melakukan penelitian di suku Baduy, suku pedalaman, kan kita perlu kerjasama dengan pemerintah setempat. Kita perlu menyurati mungkin Pemda Lebak Banten gitu, ya, untuk meminta persetujuan, kemudian bersama dengan puskesmas, dengan kelurahan, kecamatan, dan juga dengan individual itu kepala-kepala suku mungkin atau
yang punya akses ke dalam. Kita nggak mungkin datang sendiri tanpa akses untuk masuk ya, karena nanti akan menerima penolakan. Lalu yang selanjutnya adalah available time ya, jadi ketersediaan waktu. Ya tadi sudah sempat saya singgung, jangan-jangan kita ketika berkunjung, waktunya mereka tidak cocok dengan waktu kita. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk melakukan penelitian di sana. Nah, kriteria eksternal yang kelima adalah fasilitas dan infrastruktur. Ya, kita harus memikirkan jika penelitian kita mengenai BBLR, kita harus memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup untuk ke sana, mungkin kendaraan, kemudian fasilitas untuk masuk ke suku Baduy itu kan kita perlu berjalan kaki, mungkin dari akses jalan itu ke dalam itu harus berjalan kaki mungkin misalnya 6 kilometer. Apakah kita mampu ya sebagai seorang peneliti untuk melaksanakan itu? Harus dipikirkan semua. Atau penelitiannya di suku pedalaman di Papua misalnya, itu juga harus dipikirkan proses-proses ke sananya sehingga nanti tidak mengganggu kegiatan penelitian. Lalu yang keenam ada usefulness and social relevance. Jadi kegunaan dan relevansi sosialnya apa? Apa yang mau kita dapatkan dari penelitian ini? Ya, perlu kita perhatikan itu di awal sebelum kita melanjutkan kegiatan penelitian, harus diperhatikan ya. Jadi proses ini harus dinilai secara baik oleh para peneliti untuk melaksanakan penelitiannya. Dan kriteria eksternal yang terakhir adalah research personil. Jadi mengenai personil penelitian, kita seorang peneliti tidak mungkin bekerja sendiri, kita butuh tim, ya enumerator atau tim yang membantu kita untuk mengambil data, misalnya untuk menyebar kuesioner, untuk memeriksa pasien, mengukur tekanan darah, dan semuanya itu adalah tim personil. Jadi kalau misalnya yang kita teliti sebanyak responden sebanyak 100, maka tidak mungkin kita kerjakan sendirian, kita perlu libatkan 2 atau 3 orang yang mungkin bisa menjadi tim kita untuk menyelenggarakan kegiatan pengambilan data dan seterusnya. Lalu selanjutnya, seleksi masalah penelitian ini ada beberapa sumber yang harus kita gunakan sehingga proses menyeleksinya tepat, ya. Proses menyeleksinya tepat. Yang pertama adalah sumber bacaan. Ibu harus memiliki sumber bacaan yang cukup sehingga kajian kita terhadap masalah yang ingin kita angkat ini tepat. Jadi literasinya harus memadai, ya. Dari literatur-literatur yang mungkin up to date ya, kalau bisa mencari jurnal-jurnal yang terbaru 5 tahun terakhir, buku-buku bacaan mungkin dari majalah, koran dan sebagainya. Yang kedua adalah academic experience. Jadi kita harus punya pengalaman di bidang akademik mengenai proses penelitian ini sehingga tidak terhambat dalam kegiatannya. Lalu yang ketiga adalah daily experience, ini pengalaman hari-hari yang mungkin ibu-ibu menemukan atau peneliti menemukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tema yang diangkat, itu yang bisa menjadi bahan kita untuk menyeleksi. Lalu keempat adalah exposure to field situation. Jadi kita kontak langsung dengan situasi di lapangan. Jadi minimal ibu harus peneliti harus memiliki kontak langsung dengan situasi lapangan sehingga bisa memiliki bahan yang cukup untuk menyeleksi. Yang kelima adalah konsultasi. Ya, kita berkonsultasi dengan para pakar ya. Misalnya ketika kita ingin mengkaji mengenai BBLR, maka kita mungkin harus diskusi dengan pakar di bidang gizi, atau mungkin kesehatan anak, atau dan lain-lain ya. Dan keenam adalah brainstorming. Brainstorming ini diskusi ya, diskusi. Kita melibatkan beberapa kalangan yang memiliki kaitan dengan tema yang kita kaji. Kalau kita ingin meneliti mengenai stunting, ya yang harus kita libatkan orang-orang yang mungkin memiliki pengetahuan yang cukup tentang stunting. Lalu research ini hasil penelitian sebelumnya. Kita harus punya bahan penelitian sebelumnya yang nanti mendukung kita untuk bisa memahami tentang tema penelitian kita. Jadi biasanya untuk menulis skripsi itu kan biasanya antara 10 sampai 15 jurnal kita harus baca gitu ya, supaya itu menambah wawasan kita ketika menulis penelitian kita. Lalu kedelapan adalah intuisi, itu naluri. Naluri yang kita miliki untuk menyeleksi masalah penelitian. Ketika kita ini kurang pas, ya sudah, jangan diambil. Cari tema lain atau cari masalah yang lain yang lebih tepat untuk kita kaji. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yang jelas dan tajam akan membimbing peneliti untuk mengembangkan kerangka teoretik bagi perumusan hipotesis, identifikasi variabel penelitian, serta pemilihan rancangan penelitian. Jadi kita memiliki rumusan yang bagus, saya kira hipotesisnya akan terumuskan dengan bagus, variabelnya juga teridentifikasi secara baik dan tepat, dan kemudian pemilihan metodologi juga pastinya akan tepat.
Lalu bagaimana kita memahami tentang masalah penelitian? Nah, masalah itu biasanya akan timbul bila ada kesenjangan atau gap antara teori dengan kenyataan yang dijumpai, atau antara ekspektasi dengan realita. Nah, itu ekspektasi kita adalah misalnya kita berharap kasus stunting di puskesmas X itu misalnya adalah maksimal 20%, tapi faktanya ternyata mencapai 30%. Ini bisa menjadi gap, ya gapnya berarti 10% antara 20 ke 30. Itulah masalah. Masalahnya adalah 10%. Atau misalnya target kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan di puskesmas adalah 90%, itu target ekspektasi kita. Tapi kenyataannya yang puas hanya 75%, artinya masih ada gap selisih 15% di sana. Nah, itulah masalah penelitian yang bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk menjudge bahwa oh, tema ini layak untuk diteliti. Lalu berikutnya adalah kesenjangan akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut yang akan mengembangkan permasalahan penelitiannya. Dengan adanya gap tadi 15%, maka kita mempertanyakan mengapa masih ada 15% pasien yang tidak puas terhadap pelayanan kebidanan. Nah, itu masalah, itu pertanyaannya. Kita mempertanyakan masalah yang ada. Mengapa pasien tidak puas? Itu saya kira yang akan mengerucut ke arah penelitian kita. Nah, suatu rumusan masalah penelitian harus berupa kalimat yang isinya mempertanyakan kesenjangan, ya tadi sudah saya sampaikan, yang ditemukan peneliti, baik dalam bentuk kalimat tanya maupun kalimat positif. Jadi sifatnya adalah kita mengkonfrontir, kenapa bisa tinggi ya, kenapa bisa ada kasus ini, kenapa bisa terjadi penularan COVID-19 pada balita misalnya. Nah, itulah pertanyaannya. Lalu selanjutnya, mengapa masalah penelitian itu penting? Ya, apa sebenarnya yang mendasari kita harus mengkaji mengenai rumusan masalah ini? Karena harusnya kita langsung teliti aja ya. Oh, nggak bisa. Dalam penelitian, dasar kita adalah masalah penelitian. Tanpa ada masalah, maka kita bisa melanjutkan pada tahap berikutnya. Di sini sudah saya simulasikan dasar berpijak untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya. Jadi mulai sekarang calon-calon peneliti ini harus sudah mulai menginventarisir, mengidentifikasi tema yang kita sudah tertarik, kita harus identifikasi ada nggak masalah di sana. Nanti kita akan lihat bagaimana mengkriteriakan masalah itu. Jadi di sini saya coba untuk merumuskan bagaimana caranya kita memulai tahap rumusan masalah hingga analisis. Ya, jadi di sini saya sampaikan RM, bisa dilihat ya, ini ada RM, ini namanya rumusan masalah, saya singkat ya. Di bab 1 biasanya yang pertama kan LB, latar belakang, yang kedua adalah RM, yang ketiga PP, pertanyaan penelitian, TP, tujuan penelitian, MP, ini manfaat, RLP adalah ruang lingkup penelitian. Nah, saya coba singkat. Yang pertama adalah rumusan masalah penelitian, ini menjadi dasar kita untuk berpijak. Setelah sudah memiliki rumusan masalah RM yang layak atau visible, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, muncul pertanyaan penelitian atau PP. PP atau pertanyaan penelitian. Setelah PP ini sudah kita rumuskan, maka berikutnya adalah merumuskan TP. TP ini adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian atau TP ini ada dua. Yang pertama TU dan TK. TU adalah tujuan umum, dan TK adalah tujuan khusus. Seperti ini prosesnya. Lalu seterusnya setelah tujuan penelitian berikutnya adalah kita bergerak ke tahap MP, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini biasanya ada 3. Nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Dan dari manfaat penelitian akan bergerak ke RLP atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian itu adalah poin terakhir di bab 1. Biasanya penyusunannya itu adalah poin terakhir di bab 1. Namun dari sini kita bisa lihat tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu dari sinilah proses penyusunan atau munculnya judul penelitian. Jadi judul penelitian itu bukan di awal ya. Ketika kita meneliti, judul itu adalah belakangan. Yang pertama kita munculkan tadi adalah tema. Setelah tema sudah kita tentukan, yang kedua adalah rumusan masalah. Harus ada masalah. Yang ketiga baru kita masuk ke judul. Nah, judul itu pun muncul sebenarnya dari tujuan umum.
Jadi judul itu lahir dari tujuan umum sebenarnya. Jadi judul penelitian itu adalah tahapan berikutnya setelah kita sudah menginventarisir, sudah ada masalah, sudah ada pertanyaan, sudah ada tujuan umum, dan berikutnya judul penelitian. Ini tahapan yang benar sebenarnya dalam melakukan penelitian. Lalu tujuan khusus akan melahirkan tinjauan pustaka, hipotesis, konseptualisasi, dan definisi operasional, desain penelitian, dan analisis. Saya kira ini tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, biasanya antara pertanyaan penelitian dengan tujuan khusus itu jumlahnya sama. Ya, jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya di pertanyaan ada 5 pertanyaan, maka tujuan khusus juga nanti ada 5 tujuan. Lalu nanti di variabel ada 5 variabel, di hipotesis ada 5 hipotesis, di hasil ada 5 hasil, kesimpulan ada 5 kesimpulan, dan sarannya juga biasanya harus 5. Jadi jumlahnya itu dimulai dari PP, TK. Nanti kita akan simulasikan bagaimana hasilnya bisa sama ya, antara PP, TK, lalu teori, kerangka konsep, definisi operasional, hingga hasil dan kesimpulan itu sama ya, biasanya dia konsisten ya, supaya nanti tidak berbeda antara pertanyaan penelitian dengan tujuan. Kadang di pertanyaan penelitian ada 4, di tujuannya 3. Nah, jadi tidak bisa menjawab salah satunya. Jadi akhirnya ketika di hasil pun nanti berubah, nggak konsisten dengan rumusan di awal. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengawali untuk membuat rumusan masalah? Yang pertama harus memiliki minat, yang sudah sampaikan. Interesting kita harus ada. Selanjutnya harus ada gagasan, yang ketiga teori. Jadi ini saling keterkaitan. Walaupun kita memiliki minat dan gagasan, tapi tanpa teori kita tidak bisa lanjutkan. Karena dasar kita juga, teori menjadi bahan kita untuk mengkaji lebih dalam. Tanpa teori kita agak kesulitan nanti ya. Selanjutnya, apa itu masalah? Nah, saya coba untuk membantu kita memahami lebih detail tentang apa itu masalah. Nah, saya menggunakan pendekatan triangle theory atau segitiga, teori segitiga ya. Jadi, masalah itu adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, ekspektasi dengan realita. Ya, jadi antara teori dengan kenyataan atau antara harapan dengan kenyataan. Yang diharapkan 100, ternyata kenyataannya hanya 90, berarti ada gap 10, selisihnya 10. Nah, itulah masalahnya. Nah, mengenai masalah ini tadi saya menggunakan pendekatan triangle theory atau teori segitiga. Nah, para peneliti bisa menentukan masalah dari 3 kriteria. Ya, dari 3 aspek. Yang pertama adalah target versus pencapaian, yang kedua perbandingan wilayah sekitar, yang ketiga kecenderungan. Contohnya kita penelitiannya adalah tentang misalnya tentang kepuasan pasien kebidanan misalnya. Secara teori, pasien kebidanan ini misalnya di puskesmas sudah memiliki target atau rumah sakit memiliki target bahwa kita berharap pasien kebidanan yang berkunjung ke pelayanan kebidanan itu memiliki nilai kepuasan sebesar 90%. Itu target. Tapi pencapaian kita ternyata hanya di angka 75% setelah kita melakukan wawancara. Targetnya 90 di atas kertas ya, di rumusan strategi rencana strategi rumah sakit atau puskesmas sudah ada target-target itu ya. Namun capaian setelah dilakukan kajian ternyata hanya 75% yang puas. Artinya ada gap selisih antara 90 dengan 75. Targetnya 75, tapi ternyata yang dicapai hanya 75, berarti 15. Itulah masalah penelitian kita. Nah, itulah masalah. Jadi harus dimunculkan dalam bentuk angka. Jadi ketika nanti para peneliti ingin menulis skripsi, kita harus menjustifikasi dalam bentuk angka. Nah, artinya nanti angkanya 15% sebagai masalah. Nah, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di rumah sakit X, bahwa target target kepuasan pasien kebidanan adalah 90%. Namun kenyataannya capaiannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di rumah sakit tersebut, pasien yang puas hanya di angka 75%. Artinya ada selisih 15% pasien tidak puas terhadap harga tersebut.
Dengan demikian, maka masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakcapaian target kepuasan pasien kebidanan di rumah sakit tersebut. Nah, itulah narasinya ketika kita memunculkan target pencapaian. Nah, ini harus muncul di justifikasi masalah di bab 1. Yang kedua, perbandingan sekitar. Misalnya kalau di target tidak ada, maka kita coba gunakan aspek kedua dengan perbandingan sekitar. Misalnya di rumah sakit A, ternyata pasien yang puas itu sebanyak 80%. Tapi di rumah sakit B, pasien yang puas hanya 70%. Artinya, antara rumah sakit A dan rumah sakit B ini merasa dia lebih rendah kepuasannya. Nah, ini masalahnya. Kenapa saya lebih rendah dibandingkan rumah sakit A? Itu masalahnya di rumah sakit B. Rumah sakit A tidak masalah, yang masalah adalah rumah sakit B. Perbandingan wilayah sekitar. Atau contoh lain, misalnya di kelurahan A, kasus stunting sebanyak 130 orang pada tahun 2021. Sedangkan di di kelurahan B, kasus stunting sebanyak misalnya 200. Berarti yang masalah untuk itu adalah yang di kelurahan B. Karena apa? Karena stuntingnya masih tinggi dibandingkan wilayah sekitar, yaitu di kelurahan A. Nah, begitu cara kita menentukan perbandingan sekitar. Dan yang ketiga adalah kecenderungan. Kecenderungan itu berkaitan dengan tren. Jadi kita tidak perlu bandingkan dengan target, tidak perlu bandingkan dengan wilayah sekitar. Kita cukup melihat trennya. Misalnya selama 3 tahun terakhir, kasus stunting di kelurahan A itu meningkat. Misalnya selama pandemi COVID ya, 2020 kasus stunting misalnya sebanyak 120. 2021 meningkat menjadi 135. 2022 meningkat misalnya menjadi 150. Artinya trennya meningkat selama 3 tahun terakhir. Atau kalau misalnya tidak menggunakan 3 tahun terakhir, boleh menggunakan 3 bulan terakhir. Misalnya pada bulan Januari 2022, kasus stunting 100 orang, kemudian bulan Februari misalnya 110, bulan Maret misalnya menjadi 135. Nah, itu adalah tren meningkat. Nah, ini bisa kita judge suatu fenomena itu ada masalah. Jadi, saya kira kita perlu pastikan bahwa masalah itu harus dimunculkan dalam bentuk angka. Nah, ini yang bisa dijadikan dasar untuk penentuan bahwa ini adalah masalah. Selanjutnya, mengenai pertanyaan penelitian, biasanya tadi sudah saya sampaikan, jika pertanyaannya ada 5, maka nanti tujuannya juga ada 5. Dari rumusan masalah kemudian melahirkan PP, pertanyaan penelitian. Biasanya kita harus mampu menjelaskan tentang univariat atau di dalamnya mengenai mempertanyakan tentang akibat yang timbul, ya, yaitu mengenai variabel dependennya, kemudian variabel independennya pun sama faktor-faktor penyebabnya, kemudian bivariatnya, hubungan antara independen dengan dependen, dan mungkin kalau ada multivariat boleh kita tanyakan. Univariat itu artinya satu variabel, uni itu satu, bivariat artinya bivariabel, multi artinya lebih dari 2. Jadi nanti akan kita simulasikan bagaimana caranya merumuskan masalah penelitian, kemudian merumuskan pertanyaan, kemudian tujuan umum, tujuan khusus, hingga judul. Jadi kita harus pahami cara-cara itu supaya nanti ketika menyusun skripsi dimudahkan. Selanjutnya adalah mengenai setelah rumusan masalah, pertanyaan penelitian berikutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, satu pertanyaan, satu tujuan. Jadi kalau pertanyaannya ada 5, maka tujuannya juga ada 5. Nah, itu tujuan khusus ya. Nah, tujuan ada 2, tujuan umum, tujuan khusus. Nah, jumlah tujuan khusus ini nanti sama dengan jumlah hipotesis. Hasilnya jumlahnya sama dengan pertanyaan tadi. Saya simulasikan, ini baru gambarannya saja. Setelah tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian harus kita sampaikan dalam bentuk manfaat teoretik, metodologik, dan aplikatif. Yang biasa kita singkat dengan ATM, aplikatif, teoretik, metodologik. Ya, jadi apa itu aplikatif? Artinya aplikatif itu adalah manfaat bagi tempat di mana kita lakukan penelitian. Kalau penelitiannya di puskesmas, apa manfaat yang ingin kita hasilkan dari penelitian ini untuk puskesmas? Kontribusi idenya apa? Kontribusi gagasannya apa? Jadi harus kita sampaikan itu manfaat aplikatif. Lalu manfaat teoretik adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, apapun itu yang kita kaji, kita harus mampu menyampaikan itu, menyajikannya dalam bentuk manfaat teoretik. Ya.
Lalu manfaat metodologi pun sama, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Kita ingin mengusulkan tentang metode apa yang cocok untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Ya, kita sarankan di sana dalam bentuk manfaat metodologi. Lalu untuk manfaat penelitian harus berhubungan dengan saran yang kita dapatkan. Lalu utamakan hasil penelitian ini manfaatnya adalah untuk lokasi penelitian. Jadi kita berharap ada perubahan yang terjadi di tempat di mana kita lakukan penelitian. Setelah rumusan masalah, berikutnya pertanyaan penelitian, selanjutnya tujuan, manfaat studi, dan terakhir adalah ruang lingkup atau kita singkat dengan RLP. Apa itu ruang lingkup? Ruang lingkup itu merupakan miniatur proposal. Jadi biasanya harus hanya satu paragraf, tapi dengan orang membaca ruang lingkup dia sudah bisa memahami isi daripada proposal tersebut atau isi daripada rancangan tersebut. Nah, untuk ruang lingkup ini biasanya harus mampu mengembangkan 5W dan 1H. 5W itu apa? Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan terakhirnya adalah bagaimana. Ini seperti judul ya, tapi di sini lebih rinci. Jadi apa tema yang kita teliti, variabel independennya apa saja, variabel dependennya apa, kemudian populasi dan sampelnya siapa, jenis penelitiannya apakah kuantitatif atau kualitatif, desain studinya apakah kalau misalnya kuantitatif apakah observasional atau eksperimen, itu penjelasannya di sini di ruang lingkup. Ya, jadi penelitiannya bagaimana mengambil sampel, nah itu dijelaskan di ruang lingkup. Dan harus singkat, nggak boleh panjang-panjang ya. Ruang lingkup itu cukup satu paragraf. Nah ini harus kita sajikan secara singkat, jelas, dan diuraikan di bab 1 biasanya, di bab 1 untuk ruang lingkup. Nah, ini saya kira yang nanti perlu kita saksikan dan kita kembangkan, kita uraikan di bab 1, khususnya di pendahuluan itu dimulai dari latar belakang, dari LB, rumusan masalah, nanti ada pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Dan biasanya masalah penelitian itu bagian dari rumusan masalah. Nanti kita munculkan di ini, RM ini. Ya, nanti akan kita tampilkan. Oke, saya kira untuk materi terkait dengan rumusan masalah adalah ini. Berikutnya kita bisa berdiskusi dan kita akan simulasikan tentang teknik-teknik bagaimana merumuskan masalah penelitian.